You are created to be like Christ. Menjadi seperti Kristus itu seperti apa? Pertama saya mau cerita waktu pengalaman saya di Sumatera Utara. Saya bertugas di Medan. Di Medan itu ada kebiasaan baik di mana para imamnya pada saat masa Paskah itu mengunjungi umat, berdoa dan memberkati keluarga-keluarga. Biasanya ada 5-4 keluarga yang kumpul. Dan pada hari itu 2 keluarga saja. Dan pada saat saya masuk rumah itu saya kagum. Seluruh buffet lemari rumah itu isinya patung orang kudus. Edan kata saya. Sampai kalendernya juga gambar orang kudus. Weh kata saya. Lalu saya kan ada keluarga yang ikut saya yang nanti juga mau didoakan keluarganya. Saya berkata, Pak, ini keluarga kudus. Apa tandanya Romo? Lihat semua patung-patung orang kudus. Wah banyak banget Pak. Semua santo ada. Romo hafal semua? Enggak. Lalu setelah doa, saya ke rumahnya bapak itu. Jalan. Pas datang ke rumahnya, di buffetnya banyak minuman. Vodka, Johnny Walker, lalu ada martini, semuanya. Si bapak itu agak malu, dia diem saja. Terus bapak itu deketin saya dan berkata, Romo maaf ya, beda dengan rumah yang tadi. Bukan Pak, Bapak menyimpan air kehidupan, kata saya itu. Lalu saya lihat apakah ada patung enggak di rumah itu. Rupanya ada patung Yesus, hati kudus Yesus yang sedang begini. Rupanya terselip di pojok. Dan di depannya Johnny Walker. Lalu saya berkata, Pak, kalau Bapak minum Johnny Walker itu, Bapak bisa berjalan di atas air. Kenapa Romo? Karena setiap saat Yesus mendoakan Johnny Walker itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu, apa sih tandanya kalau orang itu menjadi pengikut Yesus? Apakah kalau ditato gambar Yesus, aku melu Yesus deloken? Alah, ditato hebat-hebat. Pada saat disuntik COVID, nangis, meriang. Ada preman kok meriang, kata saya. Jadi lihat, mengikuti Yesus itu adalah sebuah apa? Sebuah perjalanan. Saya selalu ingat yang saya ceritakan, mungkin Bapak Ibu di sini datang karena keracunan YouTube saya. Jadi saya pernah cerita waktu saya di rumah retret, itu saya selalu memberi retret anak-anak. Anak-anaknya ada yang Kristen, ada yang HKBP, ada yang GKI, ada yang Muslim, Protestan, ada juga Katolik. Lalu saya tanya, siapa yang kamu Kristen? Tanya, angkat tangan semuanya. Wah, kita semua Kristen Katolik, Kristen Protestan, kita disebut Kristen. Kenapa kita disebut Kristen anak-anak? Semua diem. Semua diem. Tiba-tiba ada satu anak yang angkat tangan. Saya Romo. Ya, kamu jawab. Romo, kita disebut Kristen karena kita bukan Muslim. Kata saya itu. Sampai semua teman-temannya kamu ini jawabnya salah, bodoh. Gitu ya. Terus dia tanya pada saya, emangnya saya salah jawab Romo? Enggak sih, cuma kamu ngejawabnya gak pakai otak, kata saya itu. Lalu tiba-tiba ada satu anak yang katakan, saya saja Romo. Ya silakan kamu. Romo, kita disebut Kristen karena kita pengikut Kristus. Dan kita mengikuti Kristus karena kita yakin akan selamat. Haleluya, amin. Romo, terima kasih. Kata saya tuh, wah hebat banget kamu menjawab seperti seorang pendeta. Dan dia mengatakan, memang saya anaknya pendeta Romo. Oh, dan yang tadi salah itu anaknya prodiakon, saudara-saudara. Jangan tersinggung Pak FX, tenang aja.
Lalu setelah saya berkata, betul sekali anak-anak. Kita pengikut Kristus, maka kita ini disebut Kristen. Kalau namanya pengikut anak-anak, kita jalan di mana? Semua anak kompak mengatakan, di belakang Romo. Kalau namanya pengikut itu di belakang. Keren. Kalau Yesus ke kiri, kita kemana? Kiri Romo. Yesus kanan, kita kanan Romo. Kalau Yesus lurus, ya juga kita lurus Romo. Wow, hebat. Kita kan harus setia Romo. Edan, kata saya. Lalu saya angkat salib. Nah, kalau Yesus disalib. Hai boy, kalau Yesus disalib. Semua anak tertunduk. Tiba-tiba anak prodiakon tadi angkat tangan lagi. Saya sudah gelisah. Arab ngomong apa nih bocah iki gitu ya. Lalu karena tidak ada yang lain yang angkat tangan. Akhirnya saya tanya. Ya, kamu. Bagaimana kalau Yesus disalib? Romo kalau Yesus disalib, ya biarin aja dia sendirian Romo yang disalibnya gitu ya. Lihat anak prodiakon begitu tegaan. Jadi Bapak Ibu lihat kita seringkali berpikir saya itu pengikut Yesus, saya sudah banyak berdoa, maka Yesus Tuhan tolong hidup saya jangan dibuat susah. What? Jangan dibuat susah, anaknya Tuhan aja dibuat susah. Anaknya Tuhan saja menderita. Kenapa kita menuntut supaya hidup kita tidak susah, jauh dari penderitaan. Gak banyak masalah. Gampang Bu, supaya gak banyak masalah hidup, supaya gak banyak penderitaan, minta cepat dipanggil Tuhan. Pasti. Nah Bapak Ibu, kalau begitu apa yang bisa kita pelajari? Mari kita renungkan kalau demikian. Ini aku harus menghadap kemana ini? Pencetannya. Ini dia. Di manakah Tuhan dalam hidup kita? Kita merenung, lihat di mana posisi Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan itu kita ingat kalau kepepet. Yen wis ra iso apa-apa, Gusti tulungono. Tuhan tolonglah. Atau jangan-jangan kita ini adalah orang yang selalu sedikit-sedikit berdoa, minta tolong kepada Tuhan, tapi tidak berbuat apa-apa. Karena ada seorang gadis yang minta doa kepada saya, Romo tolong doakan saya supaya dapat jodoh. Tapi gak pernah ikut OMK, gak pernah aktif di lingkungan, dia hanya di kamar saja. Ya sudah kata saya doakan semoga jodohmu seekor cecak. Ya bagaimana mungkin dia mohon berkat Tuhan tetapi dia tidak melakukan sesuatu. Ada orang yang seperti itu, ada. Dia banyak berdoa tetapi tidak pernah mau mengikuti apa yang Tuhan maui. Dia menuntut Tuhan ikuti kehendak saya. Tapi Tuhan juga berkata, lu ikut gue. Atau ada orang yang berkata, gak penting. Doa atau tidak doa gak penting. Pernah saya ikut resepsi, ada seorang anak bolak-balik laki-laki sedang gelisah. Lalu saya deketin, nah kenapa kamu gelisah? Romo besok ulangan banyak tugas. Ini si mama nyuruh saya ikut, saya belum beres semuanya Romo. Ya sudah kita doakan, aduh tolong jangan disorot itu saya silau saudaraku lighting. Nah thank you. Lalu saya berkata, nak kita doakan supaya mama kamu bertobat, cepat pulang. Lalu pas resepsi itu hampir selesai, saya pulang. Dan anak itu ngikutin saya, samping saya. Mamanya pulang di belakang. Lalu mamanya melihat karena saya dekat dengan anak itu, mamanya langsung teriak, Dede kan besok ulangan, Dede kan banyak PR, minta didoakan Romo. Lalu si Dede itu melihat kepada mamanya, Mak, mau didoakan oleh paus juga kalau nggak belajar nggak bisa Mak. Jadi lihat di sini anak ini praktis. Beberapa anak pun sama. Romo apakah kalau mau makan nggak doa dan berdoa apakah ada bedanya nggak? Ya kita nggak bisa menjawab gitu ya. Apakah kalau kita ke gereja dan tidak ke gereja apakah hidup kita tidak diberkati Tuhan? Masa Tuhan sampai kayak gitu sih? Masa ada Tuhan tersinggung? Aneh. Tuhan kok baper? Lihat.
bahwa banyak anak muda sekarang pun sudah merasakan kebutuhan akan Tuhan amat sangat minim sekali. Maka mari kita lihat ada sebuah pola yang ingin saya perlihatkan di sini. Ini kemana ya? Ke sono apa ke sono? Oh ini dia. Lihat, ini ada 3 tipe. Ada 3 tipe manusia. Ada egonya, saya. Dan 4 tanda ini adalah 4 kegiatan manusia. Usaha, perkawinan, keluarga, hobi, rekreasi jalan-jalan. Jadi itu aktivitasnya. Ada aktivitas usaha, ada aktivitas hidup berkeluarga, ada rekreasi, ada hobi. Semua kesibukan. Lalu ada tipe pertama orang ini adalah apa? Memperlihatkan Allah di luar lingkaran ini. Dia melihat bahwa apa? Saya tidak butuh Tuhan. Ini tipe pertama. Saya tidak memerlukan lagi Tuhan. Saya hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan saja dan aktivitas saja. Ini tipe orang pertama. Merasa bahwa toh Tuhan ada dan tidak ada juga tidak pernah membantu apapun kok. Tipe kedua adalah apa? Tipe orang yang lihat. Punya kesibukan sama. Ada egonya, ini diri saya yang mengatur. Saya yang mengatur apa? Keluarga saya, mengatur usaha saya, mengatur hobi, lalu mengatur kesenangan, rekreasi saya. Dan di sini juga ada apa? Rohani. Jadi hidup rohani itu sebagai salah satu apa? Kegiatan. Sebagai salah satu acara. Sehingga tidak aneh ada orang-orang tertentu doanya kusyuk, rajin. Kalau persekutuan doa sampai nangis-nangis, teriak-teriak, resting terus. Baru Yesus langsung kejet-kejet gitu ya. Tapi kalau jualan, tipu-tipu besar dia. Cari ciennya, kangtaunya, cuannya hebat banget. Selalu kalau belanja ini udah harga dasar, boleh 100.000. Ini tuh sudah dari sononya 100.000 nggak ada untung. Padahal dia beli hanya 40.000. Nggak ada untung. Ya udah berapa? Ya 110 lah, 110 saya cuma dapat 10.000, masa 10.000 doang? Lihat, tegaan. Jadi dia rajin berdoa tetapi juga rajin berdosa. Kenapa? Karena ke gereja itu kegiatan. Maka ada orang juga yang ke gereja, kok tegaan ya. Masih ke gereja itu seminggu sekali, masih pas ke gereja buka HP. Ngeliatin HP. Saya pernah ikut misa. Saya pakai baju biasa, tidak pakai jubah. Kalau pakai jubah pasti tahu semuanya dekat pastor, harus hormat, harus sopan-sopan. Saya pakai baju biasa, tiba-tiba pada saat konsekrasi kan kita berlutut. Saya itu kalau konsekrasi kebiasaannya menyembah. Bapak-bapak di depan saya ini sedang buka HP, dia begini. Saya jadi bukan menyembah tubuh Kristus, menyembah HP-nya dia, kata saya itu. Kok masih tega? Kenapa? Karena dia melihat hidup rohani itu adalah kegiatan, kewajiban. Ini juga salah satu acara dalam hidup saya. Acara. Sehingga kalau acara itu berarti saya harus datang karena diwajibkan. Ini tipe orang kedua. Tipe yang ketiga adalah apa? Dia punya kegiatan. Punya keluarga, dia punya pekerjaan, dia punya hobi, dia juga punya rekreasi, dia juga punya ego. Tetapi apa yang terjadi? Egonya ini sudah dimasuki oleh Tuhan, dikuasai. Jadi tipe orang ketiga adalah apa? Tuhan menjadi pusat, center.
Jadi Tuhan itu mengatur hidup dia. Dan dia diatur oleh Tuhan bukan karena ya sudahlah gak ada pilihan lain. Bukan. Tetapi karena apa? Karena mengalami pengalaman cinta dan dekat dengan Tuhan. Maka orang yang sungguh mencintai dan dekat dengan Tuhan akan menjadi pribadi yang tidak pernah tegaan. Gak tega. Tadi bagus banget Pak FX berkata, sekarang ini kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang punya kasih, mau memberi apapun yang Anda punya. Orang yang punya kasih adalah orang yang di dalam hatinya ada Allah. Karena kalau dia tidak ada Allah di dalam hatinya, dia selalu berpikir kalau saya beri pasti saya kehabisan. Pasti saya kekurangan. Kalau saya beri, emangnya kita belum gak butuh lagi. Pernah seorang ibu kolekte. Lalu pas kolekte, kan saya selalu menyelinap di antara umat. Saya tuh senang memperhatikan, dalam bahasa Jermannya niteni. Lalu pas kolekte, tiba-tiba ibu ini memasukkan, kan kalau kolekte cepat-cepat toh, remet, cus, masukin gitu ya. Kenapa? Saking kecilnya, jadi remet-remet gitu ya. Lalu masukin. Lalu pas sudah dimasukin, dia teriak kepada anak, aduh salah. Lalu anaknya teriak, kenapa mah? Iku sing melebu 1.000. Lalu anaknya, ya sudah saya ambil lagi ya Maya. Jangan udah, gak apa-apa. Sudah kita 2 bulan tidak akan kolekte lagi gitu ya. Sudah sekalian gitu ya. Lihat ya ampun Tuhanku Yesus. Ini orang Katolik tapi tidak di Solo saudara-saudara, tidak di Solo. Untungnya orang Solo gak akan kayak gitu. Kalau orang Solo ada kemasukan 100.000 mungkin dia 2 tahun tidak akan kolekte lagi gitu ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang mau saya katakan? Bahwa orang yang dipenuhi dengan Allah adalah orang yang selalu tergerak hatinya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri hidupnya. Enggak. Saya senang beberapa bapak-bapak itu adalah seorang bapak-bapak yang sekarang itu sudah bisa nyapu, cuci piring, meringankan pekerjaan istri. Edan hebat. Banyak bapak-bapak yang tidak tega lihat istrinya repot. Itu hebat. Dan sekarang juga cukup banyak ibu-ibu yang bisa menahan diri untuk tidak tetet-toet dengan suaminya. Edan, maka dia pakai brongos, diem aja begini. Ya maksud saya masker katanya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, tipe ketiga adalah tipe apa? Itu tadi, manusia yang dihidupi oleh Allah. Maka kalau kita mau bertanya bagaimana kita bisa menjadi manusia yang tipenya dihidupi oleh Allah. Kita harus tahu dulu untuk apa kita hidup. Dan kalau Anda ingin tahu untuk apa Anda hidup, jangan tanya pada para romo. Anda tanya Romo, saya hidup untuk apa ya? Romo tidak akan tahu apa-apa. Karena Romo bukanlah yang menciptakan Anda. Apalagi berperan serta untuk kehadiran Anda di dunia ini. Mungkin mendoakan iya, semoga hamil gitu ya. Jadi kalau Anda mau tahu apa sih maksud hidup saya di dunia ini, kembali kepada Tuhan, tanya pada Tuhan. Dan di firman Tuhan jelas sekali dikatakan apa di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26-27, di dalam 2 ayat ini sampai 3 kali dikatakan menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Lihat di sini ayat 26. Di bawah juga sama. Ayat 27. Menurut gambarnya. Sampai 2 kali. Diciptakan menurut gambar Allah. Apa maksudnya menurut gambar Allah? Lihat di dalam
Katekismus Gereja Katolik artikel 355, kalau di dalam kitab suci itu menurut gambar Allah, tetapi di dalam katekismus disebut sebagai citra Allah. Dan citra Allah itu punya 4 ciri. Pertama apa? Menurut citra Allah, nanti saya jelaskan. Kedua, dalam kodratnya bersatulah dunia roh dan dunia jasmani. Jadi di dalam hidup manusia, pribadi manusia, siapapun manusianya, pasti ada sebuah panggilan batin untuk berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Entah siapapun yang Maha Kuasa itu, mau dipanggil Tuhan, mau dipanggil Allah, mau dipanggil Yahweh, mau dipanggil Sang Widiwase, silahkan. Tapi itu adalah Sang Penentu. Kalau Anda nggak percaya, coba lihat saja. Pada saat Anda naik pesawat, tiba-tiba turbulensi. Kencang turbulensinya, siapa yang dipanggil? Kan gak mungkin, Romo. Enggak. Pasti semua mamangnya, Tuhan. Kemarin saya baru tugas di Manokwari. Waktu tugas di Manokwari itu saya kebangunan rohani. Saya pulang harus lewat ke Makassar. Jadi Manokwari Sorong Makassar. Di Makassar jam 5 sore itu sedang ada badai tebal banget. Di sebelah saya seorang ibu-ibu sedang nonton drama Korea. Yang sebelah lagi anak muda sedang main game. Saya diam saja. Saya biasanya kalau di pesawat saya mendengarkan khotbah orang lain atau membaca. Tiba-tiba turbulensi, buak! Langsung Yesus. Dan ibu sebelah ini langsung matikan drama Koreanya. Dia langsung berdoa. Anak muda juga dia matikan gamenya. Dia langsung diem. Terus saya berpikir, baru tahu rasa ya. Kalau gini langsung ingat Tuhan loh. Tiba-tiba saya setelah ngomong seperti itu, turbulensinya kenceng banget. Gubrak. Lalu saya berkata, gue juga harus berdoa dalam nama Yesus. Amin. Jadi lihat, pada saat kita panik, pada saat kita ketakutan, siapa yang dicari kalau bukan Tuhan? Disinilah kita itu pun adalah pribadi yang punya hidup rohani dan hidup jasmani. Gak mungkin seekor anjing kalau panik dikejar-kejar oleh para frater karena para frater pemakan anjing. Kalau anjing itu dikejar, anjing itu tidak akan berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ora kaing-kaing padahal gitu ya. Di dalam kepanikan, seekor binatang tidak akan pernah mengingat Tuhan. Hanya manusia. Dan ciri khas manusia adalah apa? Diciptakan laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Saling melengkapi. Wow. Memang laki-laki itu membutuhkan suasana kewanitaan. Dan wanita itu membutuhkan apa? Sungguh kepemimpinan seorang pria. Tadi saya lihat di sini Bapak Ibu, kalau misalnya among tamunya semua bapak-bapak, saya yakin acara ini akan menjadi sepet ngelihatnya. Sudah lanang KB, semuanya hitam, ya Tuhanku Yesus. Ini bukan kebangunan rohani, ini kemasukan ke dalam neraka gitu ya. Tapi berhubung ada ibu-ibu yang memakai baju Bali, ada keindahan. Bahkan saya pangling. Kemarin saya sudah bisa dengan mereka, tetapi tak satu pun ku kenal wajahnya. Berubah saudara-saudara. Semua made in Korea nempel di sini. Bapak-bapaknya nggak ada yang pangling podo wae. Perlu keindahan. Dan kenapa wanita itu perlu keindahan? Karena mereka menunjukkan the beauty-nya. Laki-laki nggak perlu the beauty. Laki-laki itu lihat saja kalau punya baju cuma 2 polanya, batik atau lurik. Atau polos. Ibunya kalau baju, ya Tuhanku,
Ada bordiran di sini, sobek di sini, sobek di sini. Nggak ada kancingnya gitu ya. Meleler-leler kemana-mana gitu ya. Belah kiri, belah kanan, belah tengah. Itu enggak. Banyak modenya. Coba lihat aja nanti Anda pulang. Bandingkan baju bapak dengan baju ibu-ibu. Baju bapak cuma segini, baju ibu segini, tapi 2 lemari. Gitu ya. Nah, mau ikut khotbah dengan saya di sini? Jadi perhatikan di sini bahwa kepriaan dan kewanitaan adalah apa? Saling melengkapi. Dan yang keempat adalah apa? Manusia itu menjadi sahabatnya Tuhan, rekan kerja Allah. Nah, lihat di sini. Dalam Katekismus Gereja Katolik dijelaskan apa itu sih citra Allah. Citra Allah itu berarti apa? Yang mampu mengenal dan mencintai Tuhan itu hanya manusia. Hanya manusia. Walaupun seringkali mohon maaf. Ibu-ibu yang memelihara anjing lebih menyayangi anjingnya daripada suaminya. Anjingnya diajak ngomong terus. Kitty, Kitty, Kitty cantik. Suaminya menang didiamin aja. Akhirnya suaminya dirubung lalat saudara-saudara. Karena dicuekin terus. Tidur pun bersama Kitty. Suami tersingkir, maka suami cari pembantu. Jadi perhatikan, seringkali saya suka sedih. Memanusiakan binatang dan yang gak kayak gitu. Dan menyingkirkan pasangannya. Suatu saat juga saya lucu. Suatu saat saya datang ke pasturan sesama-sama OSC. Lalu kita ngobrol, di pasturan itu jam 12 siang, bunyi bel. Teng, teng, teng. Angelus toh. Anjing pastoran tuh. Lalu pasturnya pada merokok jam 12 siang. Tenang aja. Lalu saya berpikir, oh yang ingat Angelus anjing daripada romonya gitu ya. Apakah demikian? Lalu saya tanyakan, kamu gak Angelus? Sudah diwakili Mbak Asu. Asem tenan kayak gitu teh. Asu kon doa kata saya. Iya setelah dia doa nanti dipanggang saudara-saudara gitu ya.